Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat podcast dengan topik pergaulan bebas. Berhubung saat ini sedang bulan Ramadan, jadi daripada kita mungkin waktu buka lama-lama, kita nge-podcast. Hari ini saya Tita Agustia bersama 3 teman saya. Di sini ada Nisa, ada Nuril, ada Safi. Kita mulai ya. Ya sudah menjadi rahasia umum kalau zaman sekarang ini muda-mudi banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa sih pergaulan bebas itu? Jadi ini pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan yang dalam lingkungan masyarakat itu tidak terikat atau bersifat bebas. Dalam lingkungan ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang ada. Oke. Kalau ciri-cirinya sendiri gimana? Ciri-ciri seseorang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Orang tersebut biasanya memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal negatif. Tapi kalau untuk edukasi ya nggak apa-apa. Biasanya kalau orang yang sudah terjerumus akan mencoba untuk bersenang-senang, bukan untuk belajar. Dan biasanya orang-orang yang sudah terjerumus akan mengalami rasa gelisah, stres, suka ngelawan dan Frustasi. ya tuh ya. Oke. Terus lanjut. Kalau dari saya sendiri, ciri-ciri orang yang terjerumus pergaulan bebas, dia lebih cenderung menonton video-video porno. Bisa jadi orang itu sudah pernah melakukan seks bebas atau ya gitu itulah. Sensor. Dan juga kemudian mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Bisa jadi dari alkohol itu dia melanjutkan ke obat-obatan terlarang seperti narkoba. Oh, wow. Setiap kejadian kan pasti ada faktor penyebabnya ya. Jadi pergaulan bebas ini pasti juga ada faktor penyebabnya. Apakah itu dari diri sendiri, atau dari lingkungan, atau dari keluarga mungkin. Ini bagaimana? Ya, ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal contohnya dari lingkup pertemanan. Jika pertemanan kita positif, maka akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Jika pertemanan kita negatif, maka akan mendapatkan hal-hal yang negatif juga. Contohnya seperti kita sedang cerita atau curhat kepada teman kita, bukannya memberi nasihat yang baik, tapi malah kita dijerumuskan untuk mengonsumsi miras atau narkoba. Ya biasanya biar enteng gitulah ya. Oh, kayak misalnya aku lagi curhat, bukannya malah dikasih nasihat, malah dikasih ini miras Sudah bro kita gitu. aja untuk menenangkan pikiran, padahal itu semua tidak membantu sih. Ya juga sih ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau keluarga itu termasuk faktor eksternal atau internal? Oh ya jelas, keluarga ini merupakan faktor eksternal. Bisa jadi nih si anak itu memiliki hubungan dalam keluarga itu tidak harmonis atau broken home, dan kurangnya pengawasan orang tua nih. Biasanya kan orang tua itu sibuk dengan dunia sendiri sehingga lupa dengan pengawasannya terhadap si anak, sehingga anak ini mencari kebebasan di luar yang kebebasannya itu bersifat negatif. Oke, jadi dari berteman terus dia bisa terjerumus gitu ya. Iya. Kita lanjut. Kalau faktor internal gimana? Kalau faktor internal sendiri, itu seperti pacaran di usia dini. Dan juga norma-norma negatif, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang rendah, dan pendidikan seperti pendidikan agama, pendidikan norma-norma itu yang kurang. Dan anak itu pasti penting sekali harus mengetahui pendidikan itu. Jadi kita harus belajar tentang norma dan nilai-nilai aman dari kecil gitu ya. Kan kita sering mendengar berita tentang pergaulan bebas. Jadi kalau berita tentang pergaulan bebas pasti dikaitkan dengan seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Yang tidak jarang sebagian dari mereka itu akhirnya melakukan aborsi atau justru membuang bayinya karena tidak mau dianggap sebagai aib. Kan pergaulan bebas, seks bebas pasti menimbulkan banyak dampak kan, pasti dampak buruk. Nah, dampak ini apa aja sih? Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit.
Ya, benar banget. Contoh paling sederhananya dari seks bebas akibat pergaulan bebas itu adalah hamil di luar nikah. Sehingga membuat kita dipandang sebagai aib. Kemudian keadaan ini bisa mempengaruhi psikologis mereka seperti frustasi, depresi, dan stres. Dan mereka yang terjerumus ini biasanya melakukan seks bebas tanpa pelindung atau proteksi, mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Dan juga dari seks bebas itulah bisa terjadi penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan lain sebagainya yang sering kita dengar, yaitu HIV dan AIDS. Oke. Dari yang disebutkan Mbak Septi tadi, aku mau menjabarkan sedikit tentang penyakit-penyakit itu. Baiklah, kalau penyakit gonor atau penyakit kencing nanah itu bersifat menular ketika seseorang melakukan hubungan badan, dan HIV atau AIDS itu adalah penyakit menular ketika seseorang melakukan hubungan badan bersifat menular ketika seseorang melakukan hubungan badan yang sering gonta-ganti pasangan. HIV atau AIDS ini adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Oke. Kalau misalnya gini, aku ini pemabuk, aku juga seorang pemakai narkoba, aku juga melakukan seks bebas. Gimana caranya supaya aku ini bisa keluar dari lingkup pertemanan yang negatif, bisa keluar dari pergaulan bebas ini? Bagaimana? Yang paling penting sih pertama dari diri sendiri dan juga lingkup pertemanan kita. Kita harus mencari teman-teman yang memberikan energi positif pada diri kita dan sekitar. Dan juga kita harus menjauhi atau menjaga jarak kepada orang-orang yang memberikan dampak negatif. Tapi nggak memusuhi kan ya? Oh tidak enggak. perlu memusuhi. Cukup menjaga jarak, oke? Terus mungkin gimana? Bisa juga dengan menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif supaya tidak kecanduan terhadap hal-hal yang negatif. Dan ini yang paling penting adalah pendidikan. Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus memikirkan apa sih dampak yang akan ditimbulkan jika kita melakukan pergaulan bebas tersebut. Jadi pendidikan itu sangat penting. Oke. Bukan main ya dampak yang disebutkan dari teman-teman kita tadi. Dari topik ini kita udah belajar apa itu tentang pergaulan bebas, apa dampaknya, apa faktornya, dan bagaimana cara kita untuk keluar dari lingkungan pertemanan yang negatif. Di sini kami memohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada maksud untuk menggurui. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menunaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.